Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kita selanjutnya, di bab selanjutnya, kita akan membahas mengenai medan magnetik. Nah, medan magnetik ini merupakan daerah di sekitar dari magnet yang apabila benda diletakkan di daerah tersebut, maka akan merasakan gaya magnet juga. Nah, misalkan ada magnet di kutub utara dan kutub selatan kita dekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, garis-garis gaya magnetnya ini dari utara menuju ke selatan sesuai dengan panah yang ada di gambar ibu. Nah, garis-garis gaya magnet inilah yang disebut sebagai flux magnet. Nah, berbicara mengenai medan magnetik ini disimbolkan dengan B dan satuannya adalah Tesla atau T. Medan magnet ini merupakan besaran dari besaran vektor, di mana dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Nah, nilainya nanti tergantung ke media penghantarnya. Bisa penghantar kawat lurus, bisa kawat melingkar, bisa solenoida dan toroida. Apa itu solenoida dan toroida, Bu? Nanti kita bahas. Nah, untuk menentukan arah medan magnetnya, bisa kita gunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan. Di mana jempol kita itu merupakan arus atau I, dan 4 buah jari kita yang lainnya itu menunjukkan medan magnetnya. Nah, kalau misalkan kita tuliskan di buku tulis, misalkan nih ada masuk bidang gambar atau menjauhi pengamat, itu disimbolkan dengan silang. Ini masuk bidang gambar. Kemudian kalau titik, itu merupakan keluar bidang gambar. Masuk bidang gambar atau menjauhi pengamat, keluar bidang gambar atau mendekati pengamat. Diingat, jempol itu menunjukkan kuat arus dan 4 jari itu adalah medan magnet. Oke, sekarang kita bahas mengenai nilainya terlebih dahulu. Oke, kita contohkan dulu untuk arahnya. Oke, kita misalkan ada sebuah batang dengan arah arus ke atas, berarti jempol kita menghadap ke atas, kemudian titik P, kita ingin mencari medan magnetik di titik P. Nah, berarti jempol ke atas, kemudian 4 buah jari menuju ke P. Berarti dia masuk bidang gambar. Berarti kita simbolkan di titik P ini adalah silang. Nah, misalkan ada I, arahnya ke bawah, dan mencari medan magnet di titik Q misalkan. Nah, berarti jempol kita ke bawah dan 4 buah jari kita masuk bidang gambar, berarti silang juga. Oke, sekarang kita tentukan beberapa rumus yang diperlukan pada medan magnet. Oke, untuk kawat penghantar berupa kawat lurus, rumusnya itu adalah B sama dengan mu0 kali I per 2πA, di mana mu0 ini merupakan permeabilitas vakum yang nilainya 4π kali 10 pangkat min 7. I di sini adalah kuat arus dan A di sini adalah jarak kawat ke medan magnet dan satuannya adalah meter. Jika kawat penghantarnya itu berupa lingkaran, rumus medan magnetnya adalah mu0 kali I per 2A. Yang ketiga, jika kawat penghantarnya itu berupa solenoida. Solenoida ini merupakan kumparan inti yang berbentuk silinder yang dililitkan dengan kawat penghantar. Nah, solenoida ini terbagi menjadi dua, bisa kita hitung induksi magnetnya untuk di ujung dan di pusat. Kalau di ujung, B sama dengan mu0 kali N kali I per 2L, dan kalau di pusat itu penyebutnya tinggal diganti menjadi L. Toroida ini merupakan kumparan inti yang berbentuk lingkaran yang dililitkan dengan kawat penghantar.
Rumusnya adalah B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2 pi A. N di sini adalah merupakan jumlah lilitannya, dan L di sini merupakan panjang dari solenoida. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Ibu akan memberikan 2 buah contoh untuk medan magnet. Oke, untuk contoh soalnya ada 2 buah kawat penghantar yang lurus, satu keluar bidang gambar I-nya dan satu lagi masuk bidang gambar untuk I-nya. I1 sebesar 9 ampere dan I2 adalah 10 ampere. Jarak kawat pertama ke titik P adalah 3 cm dan jarak kawat kedua ke titik P adalah 5 cm. Tentukan arah dan besar medan magnet di titik P. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu arah dari medan magnetiknya. Seperti biasa, kalau kuat arus itu disimbolkan dengan jempol, berarti jempolnya keluar bidang gambar. Kemudian putar ke arah titik P, berarti ke arah kanan. Berarti dia menuju ke atas. Ini untuk B1. Kemudian, untuk kawat penghantar yang kedua, masuk bidang gambar. Kita putar, kemudian arah B-nya adalah ke atas juga, sama dengan B1. Otomatis untuk mencari B di titik P adalah BP sama dengan karena dia searah berarti B1 tambah B2. Kita masukkan rumusnya B1 karena dia kawat lurus penghantar berarti mu 0 kali I per 2 pi A. Pi A1 I1 tambah mu 0 kali I2 per 2 pi A2. Karena mu 0-nya sama, 2 pi-nya sama, kita keluarkan aja, berarti mu 0 per 2 pi, tinggal dalam kurungnya I1-nya adalah 9 per jarak dari kawat pertama ke P adalah 3 kali 10 min 2 tambah I2-nya adalah 10 per A2-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Karena sama-sama punya 10 min 2, kita keluarkan, kita gantikan mu 0-nya menjadi 4 pi kali 10 min 7 per 2 pi kali 10 min 2. Tinggal di dalam kurung 9 per 3 tambah 10 per 5. Ini tinggal 2. 10 min 7 sama 10 min 2 tinggal 10 min 5. Berarti tinggal 2 kali 10 min 5. Dalam kurungnya tinggal 3 tambah 2. Ini didapatkan 10 kali 10 min 5 atau 10 min 4 Tesla. Berarti medan magnetnya adalah 10 min 4 Tesla dan arahnya ke atas. Oke, untuk contoh soal yang kedua untuk kawat melingkar. Oke, contoh soal yang kedua, misalkan ada kawat penghantar berbentuk lingkaran tetapi hanya 45 derajat dari 360. Karena lingkaran penuh itu memiliki sudut 360 derajat, tetapi di sini hanya 45 derajat. Dan I-nya adalah 16 ampere. Hitunglah besar induksi magnet pada gambar di samping. Oke, sekarang kita ingat terlebih dahulu rumus B pada kawat melingkar. B sama dengan mu 0 kali I per 2A. Berarti B-nya sama dengan, karena di sini hanya 45 derajat, berarti 45 per 360 kali mu 0 kali I per 2A. Berarti 1 per 8 kali mu 0-nya 4 pi kali 10 min 7 kali 16 per 2 dikali, kita anggap aja panjangnya adalah 2 cm. Berarti kali 2, 10 min 2. Berarti 1/8 kali, ini habis, tinggal pi kali 16 kali, ini tinggal 10 min 5. Sehingga B sama dengan, ini juga habis, tinggallah 2 pi kali 10 min 5 Tesla. Sehingga medan magnet atau induksi magnetik
pada gambar di samping nilainya adalah 2pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, demikian pembelajaran kita tentang bagian pertama pada medan magnetik. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya Lorentz. Diingat-ingat arah untuk medan magnetiknya menggunakan kaidah tangan kanan. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.